Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada video kami hari ini kami akan menjelaskan soal kimia dari nomor 17 sampai 20. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Firata Tersia. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 17. Perkenalkan, saya Fadil Hadid. Di sini saya akan menjelaskan nomor 18. Perkenalkan, saya Michelle Rendia. Di sini saya akan menjelaskan nomor 19. Perkenalkan, nama saya Sakata Nurutami. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 20. Jadi nomor 17 itu di soal ada tabung 1 dan tabung 2. Diketahui tabung 1 itu ada 200 mili HCl 10-3M, dan yang tabung 2 itu ada 200 mili CH3COOH atau asam asetat 10-1, juga Ka-nya sama dengan 10-5. Jadi soalnya adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan tabung adalah, untuk tabung pertama, kita cari dulu H plusnya. H plus sama dengan N kali valensi. H plus sama dengan 10-3. Habis itu kita cari pH-nya. Rumus pH adalah pH sama dengan min log H plus. Ini min log H plus ini. Jadi kenapa dia bisa pH-nya sama dengan 3? Karena 3-nya maju ke depan dan kita mau hilangin minnya. Dan yang kedua, tabung kedua itu kita cari, karena di sini ada asam asetat. Asam asetat itu lemah karena sudah 2 kali penjelasan dari Axel bagaimana dia kenapa bisa jadi asam lemah. Jadi rumus asam lemah itu akar Ka dikali M. Ini Ka-nya dari sini 10-5 dan M-nya dari sini. Dari sininya. Terus sama dengan 10-6. Kenapa sama dengan 10-3? Karena dia ingin dikeluarkan dari akar dan akar tadi bagi 2. Menjadi 10-3. Jadi kita cari pH-nya. pH sama dengan min log 10-3. Karena dia cari pH-nya, jadi 3-nya maju ke depan. Jadi di soal adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan tabung adalah C. Karena opsi yang pertama, kedua larutan sama-sama memiliki pH 3, itu adalah benar. Yang kedua larutan memiliki jumlah ion H+ yang sama, itu adalah benar. Yang B, larutan A merupakan asam kuat dan larutan B merupakan asam lemah. Itu adalah salah karena dia berdua sama-sama asam lemah. Yang E, itu jika lakmus merah dicelupkan ke dalam masing-masing larutan, maka kertas lakmus tidak berubah warna. Itu adalah pernyataan yang benar karena asam jika dilarutkan ke dalam kertas lakmus akan tidak berubah warna. Jadi jawaban yang benar adalah C. Kedua larutan dapat terionisasi sempurna dalam air, itu adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan tabung karena asam lemah tidak dapat terionisasi sempurna dalam air. Saya Faju Hadib. Di sini saya akan menjelaskan soal kimia nomor 18. Diketahui soalnya itu jika 20 ml HNO3 0,1 molar dititrasi dengan larutan NaOH 0,2 molar, maka volume basa yang dipergunakan untuk mencapai titik ekuivalen adalah. Sebelum menjawab soal tersebut, kita harus perlu ingat yaitu titrasi adalah metode yang biasanya digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu larutan. Titrasi dilakukan dengan cara menambahkan sejumlah volume larutan standar atau baku yang diketahui konsentrasinya ke dalam sejumlah larutan yang akan ditentukan atau dihitung konsentrasinya. Larutan standar ditempatkan dalam sebuah buret atau titran dan larutan yang akan dicari konsentrasinya dimasukkan dalam sebuah labu Erlenmeyer titrat atau analit. Sedangkan titik ekuivalen adalah titik ketika asam dan basa tepat habis bereaksi dengan mol OH- sama dengan mol H+. Di sini itu yang ditanyakan adalah volume NaOH. Volume NaOH. Nah, di sini kita lihat di sini itu yang dititrasi HNO3 ditaruh di Erlenmeyer sebagai titrat dengan NaOH sebagai titran ditaruh di burat. Kita lihat reaksi keduanya, yaitu ada HNO3 plus NaOH menjadi NaNO3 plus H2O. Menjadi H2O. Ketika tercapai titik ekuivalen, maka molar dikali volume dikali H plus HNO3 sama dengan molar dikali volume dikali OH-. Nah, di sini kita langsung masukin aja datanya. Molarnya itu ada 0,1 M dari sini dikali 20 ml itu dari sini. Sedangkan kali 1 kali satunya itu H plus. H plusnya itu ini. Ada 1. Nah, sama dengan 0,2 molar itu dari sini dikali volume NaOH dikali 1. Nah, dikali 1 di sini langsung saja volume NaOH sama dengan 10 ml.
Jadi volume NaOH di sini didapatkan 10 ml. Ya, volume NaOH didapatkan 10 ml. Berikut jawabannya itu adalah yang A. Semuanya, saya Michelle. Jadi untuk bagian saya akan menjelaskan cara mengerjakan soal nomor 19 ya. Untuk soalnya seperti berikut. Berikut adalah cara pengerjaan untuk soal nomor 19. Nah, di sini hal yang harus kita cari adalah perubahan pH larutannya. Hal pertama, hal awal yang harus dilakukan adalah kita mencari pH sebelum. Nah, untuk mencari pH, hal yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita mencari konsentrasi H+-nya terlebih dahulu. Nah, untuk konsentrasi H+-nya kita menggunakan rumus yang M dikali valensi atau MA dikali A. Nah, M-nya itu adalah 0,1. 0,1 ini diketahui dari soal dikali valensinya 1, karena ketemu 1 valensinya itu menggunakan rumus pengionan. Pengionan itu rumusnya adalah AXBY diuraikan menjadi XA plus Y ditambah YB min X. Jadi kurang lebih seperti ini ya, dijabarkan satu-satu dan hasilnya atau yang saya temui itu nilai A-nya atau valensinya adalah 1. Langsung saja kita kembali, berarti 0,1 dikali 1 sama dengan 0,1 sama dengan konsentrasi H+-nya itu jika disederhanakan menjadi 10 pangkat min 1. Nah, selanjutnya karena sudah kita ketahui konsentrasi H+-nya, langsung saja kita cari pH-nya. Untuk pH, kita menggunakan rumus min log konsentrasi H+. Nah, di sini sama dengan min log min 1. Kenapa min 1? Di sini karena konsentrasi H+-nya kan diketahui itu 10 min 1. 10 pangkat min 1. Jadi, langsung saja kita tulis di sini min 1 berarti min log min 1. Nah, min ketemu min sama dengan 1. Jadi untuk pH sebelumnya itu adalah 1. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan pengenceran. Pengencerannya di sini M1 kali V1 sama dengan M2 dikali V2. Nah, M1-nya diketahui tadi 0,1 dikali V1-nya 10. 10 itu dari soal ya, diketahuinya sama dengan M2. Untuk M2-nya belum diketahui, atau M2-nya harus kita cari ya, dikali V2. V2 itu ditemukan dari 90 ditambah dengan 10, jadi 100. Nah, kita pindah ruaskan menjadi M2 dikali 0,10, di sini 0,10 per 100. Nah, di sini saya jabarkan 0,1 dikali 10 itu sama dengan 1 per 100 diketahui sama dengan 0,01. Nah, di sini disederhanakan diketahui M2-nya adalah 10 pangkat min 2. Nah, selanjutnya jika sudah diketahui M2-nya, kita langsung mencari pH sesudahnya atau sesudah pengenceran ya. Jadi seperti tadi kita harus mencari konsentrasi H+-nya dulu. Nah, di sini kita itu kan Ma plus A harusnya, cuman karena kita mencari pH sesudah pengenceran, kita menggunakan M2 dikali valensi. M2-nya tadi sudah diketahui 10 pangkat min 2 dikali dengan 1 sama dengan 10 pangkat min 2. Nah, di sini langsung saja kita masukkan rumus pH. pH sama dengan min log konsentrasi H+ dikali min log min 2, karena di sininya pangkatnya min 2 ya. Jadi min ketemu min sama dengan 2. Jadi hasilnya 2. Jadi untuk menjawab soal nomor 19 dapat disimpulkan bahwa perubahan pH tersebut adalah 1 menjadi 2. Jadi untuk jawabannya adalah yang A. Jadi seperti ini ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sekar Karunia Utami. Di sini aku akan membahas soal nomor 20, yaitu diketahui terdapat dua larutan asam kuat, yaitu larutan A dan B. Jika larutan A memiliki pH 5 dan larutan B memiliki pH 6, maka perbandingan konsentrasi ion hidrogen dalam larutan A dan B adalah, jadi langsung diketahui larutan A memiliki pH 5 dan larutan B memiliki pH 6. Ditanya yaitu perbandingan konsentrasi ion hidrogen dalam larutan A dan B. Sebelum itu kita harus memahami konsep yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan mencari rumus pH larutan asam, yaitu rumusnya min log konsentrasi H+. Jika kita ingin mencari konsentrasi H+, maka kita menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min pH. Di sini kita akan mencari satu-satu terlebih dahulu. Yaitu di sini konsentrasi H plus A sama dengan 10 pangkat min pH. Lalu 10 pangkat min pH A memiliki 5. Jadi larutan H plus A memiliki 10 pangkat min 5. Lalu di sini ada konsentrasi H plus B sama dengan 10 pangkat min pH.
Lalu jadi 10 min PH larutan B yaitu 6. Jadi 10 pangkat min 6. Jadi larutan H plus B sama dengan 10 pangkat min 6. Lalu di sini kita akan bandingkan larutan A dan larutan B. Di sini konsentrasi H plus A dibanding dengan konsentrasi H plus B. Konsentrasi H plus A di sini 10 pangkat min 5 dan konsentrasi H plus B di sini 10 pangkat min 6. Lalu kita coret aja 10 pangkat min 5 ini dengan pangkat min 6 dan 10 pangkat min 6 ini menjadi 10 pangkat min 1. Jadi 10 pangkat 5 ini habis dan bersisakan 1 banding dengan 10 pangkat min 1 menjadi 0,1. Jadi hasilnya 1 banding 0,1. Dan untuk opsinya yaitu A. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.